Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Saya Heri Alexander, NIM 18220009. Prodi saya Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Srespati Yogyakarta. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu teori dari mata kuliah Desain, Analisis, dan Algoritma. Nah, di video kali ini juga saya akan menjelaskan apa itu algoritma backtracking dan macam-macam contohnya. Algoritma backtracking itu sendiri adalah salah satu bentuk algoritma yang banyak digunakan oleh para programmer ataupun pengguna komputer ahli untuk menyelesaikan suatu permasalahan komputasional pada perangkat komputer yang mereka gunakan. Dalam programming, algoritma backtracking atau rekursi adalah kunci dari programming backtracking. Rekursi sendiri itu merupakan proses pengulangan suatu hal yang mencakup kesamaan diri pengguna yang paling umum dari rekursi. Terdapat dalam kajian ilmu matematika dan ilmu komputer. Nah, algoritma rekursi merupakan algoritma yang memanggil dirinya sendiri secara berulang kali. Jadi secara berulang-ulang kita panggil. Backtracking sebuah algoritma secara umum digunakan untuk menemukan semua atau beberapa solusi terhadap sebuah permasalahan komputasional. Proses backtracking dapat diaplikasikan hanya pada beberapa permasalahan yang mengikuti konsep solusi kandidat parsial. Backtracking tidak berguna untuk menyelesaikan permasalahan seperti menentukan sebuah nilai yang diberikan pada sebuah tabel yang tidak beraturan. Akan tetapi ketika diaplikasikan backtracking biasanya lebih cepat bila dibandingkan proses pemecahan masalah brute force, yang mana harus mencoba semua kandidat kemungkinannya. Nah, itu ada beberapa penjelasan tentang backtracking. Poin selanjutnya itu penggunaannya secara umum. Nah, penggunaan algoritma pemrograman bisa digunakan di berbagai macam-macam bahasa pemrograman. Algoritma backtracking merupakan sebuah bentuk tipikal dari algoritma rekursif. Nah, saat ini algoritma backtracking banyak diterapkan untuk membuat permainan video dan pemanfaatan kecerdasan buatan dengan menggunakan algoritma backtracking untuk membuat permainan lebih menarik. Selain hal tersebut, algoritma backtracking juga sangatlah berguna untuk mencari solusi yang membutuhkan berbagai macam kombinasi jalan untuk menyelesaikan permasalahan yang selalu berubah, bersifat dinamis. Poin yang selanjutnya itu mengenai algoritma backtracking. Nah, algoritma backtracking menghitung kumpulan kandidat parsial yang dalam prinsipnya hanya dapat diselesaikan dalam berbagai cara untuk memberikan berbagai kemungkinan solusi terhadap permasalahan yang hendak diselesaikan. Secara konseptual, setiap kandidat parsial dipresentasikan sebagai sebuah node dari struktur pohon yang merupakan sebuah pencarian dari kandidat potensial penyelesaian. Nah, backtracking ialah suatu teknik yang didasarkan pada algoritma untuk menyelesaikan masalah. Menggunakan panggilan rekursif
untuk menemukan solusi dengan membangun solusi selangkah demi selangkah, meningkatkan nilai sering waktu. Selanjutnya itu jenis-jenis algoritma backtracking yang diterapkan pada beberapa jenis masalah tertentu. Yang pertama itu keputusan masalah digunakan untuk mencari solusi yang layak dari masalah tersebut. Nah, yang kedua itu masalah optimasi digunakan untuk mencari solusi terbaik yang dapat diterapkan. Nah, yang ketiga itu masalah pencacahan digunakan untuk menemukan himpunan dari semua solusi masalah yang layak. Nah, dalam masalah backtracking ini, algoritma mencoba menemukan jalur urutan ke solusi yang memiliki beberapa pos pemeriksaan kecil, dari mana masalah dapat mundur jika tidak ada solusi yang layak ditemukan untuk masalah tersebut. Nah, contohnya itu ada seperti contoh di gambar ini. Keterangannya yang hijau itu adalah titik awal, biru itu adalah titik di tengah, titik tengah. Nah, sedangkan merah itu adalah titik tanpa solusi yang layak. Nah, sedangkan yang sendiri ini yang hijau tua itu adalah solusi akhir. Nah, di sini ketika algoritma menjalar ke ujung untuk memeriksa apakah itu solusi atau tidak, jika itu kemudian mengembalikan solusi, jika tidak, kembalikan ke titik satu langkah di belakangnya untuk menemukan jalur ke titik berikutnya untuk menemukan solusi. Nah, selanjutnya itu ini ada algoritmanya. Step pertama itu ada 4 step. Nah, contoh masalahnya. Contoh pertama itu ada masalah n queen. Pada soal n queen ini kita diberi papan catur n kali n dan kita harus menempatkan n queens ini di papan sedemikian rupa sehingga tidak ada dua ratu yang saling menyerang. Nah, ini kita bisa lihat papan caturnya. Nah, di sini keluaran biner untuk masalah n queen dengan satu sebagai ratu ke posisi ditempatkan. Nah, ini ada algoritmanya juga. Ada 4 step. Contoh kedua itu tikus di labirin. Tikus di labirin ini sebuah maze diberikan sebagai matriks biner n kali n dari blok di mana blok sumber adalah blok paling kiri atas yaitu labirin 0 dan 0. Dan blok tujuan adalah blok paling kanan yang paling kanan bawah yaitu labirin n dikurang n. Nah, selanjutnya berikut adalah contoh dari labirin. Nah, bisa kita lihat. Nah, ini source papan caturnya. Matriks solusi. Ini matriks solusinya. Nah, ini ada beberapa soal yang disuruh selesaikan. Kita next saja. Nah, ini ada algoritmanya. Nah, ini saya akan jelaskan di mesh size itu ada n sama dengan 4. Di sini ada, kita bisa lihat
atau utility function to print solution matrix solve. Depth print solution solve. Nah, ini adalah algoritma backtracking. Nah, hasilnya dari algoritma atau program di atas itu menunjukkan nilai 1 itu jalur tikus. 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Nah, analisis kompleksitasnya itu kompleksitas waktu 0 O dalam kurung 2 dalam kurung N Nah, rekursi dapat berjalan ke atas 2. Kompleksitas ruang O-nya itu ada N. Matriks keluaran diperlukan sehingga diperlukan ruang ekstra dengan ukuran N kali N. Selanjutnya itu baik, mungkin penjelasan saya kali ini cukup. Saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.